Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak kelas 12, MIPA dan IPS yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan kalian di PJJ Fikih ya, kelas 12, di mana sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah sama-sama pelajari tentang konsep fikih, usul fikih, kemudian objek pembahasannya, kemudian juga tujuan dan manfaat mempelajarinya ya. Sudah kita pelajari kemarin. Dan mari hari ini kita lanjutkan untuk masih ya melanjutkan kajian tentang usul fikih yaitu menganalisis ya. Menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Jadi kita akan coba sama-sama kaji, analisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Dan mari sebelum kita lanjut, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan dan perkembangan fikih itu bersamaan dengan perkembangan Islam ya, karena Islam itu kan menyangkut kumpulan dari beberapa unsur, ada akidah, ada halak dan hukum suatu perbuatan. Ya, maka di sini untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, kita dapat melihatnya secara periodisasi dan tahapan-tahapannya. Ya, gitu. Ulama membagi beberapa periodisasi pertumbuhan dan perkembangan fikih. Jadul Haq Ali Jadul Haq, ini seorang tokoh fikih ya. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan fikih itu menjadi 5 periode. Ya, yang pertama adalah periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Yang kedua adalah periode sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah periode kodifikasi atau tadwin fikih dan kematangannya. Yang keempat adalah periode berhentinya ijtihad, dan yang kelima adalah periode kebangkitan. Jadi kalau bicara tentang perkembangan fikih dan pertumbuhannya, ini sekali lagi ada 5 periode ya. Jadi di masa Nabi, kemudian di masa sahabat dan tabi'in, kemudian di periode kodifikasi tadwin fikih dan kematangannya, kemudian periode beristihad dan periode kebangkitan. Nah, kemudian sekalian, pertemuan dan perkembangan usul fikih. Kalau menurut pendapat Amir Syarifuddin, usul fikih itu sebenarnya munculnya bersamaan dengan ilmu fikih ya. Meskipun memang dalam penyusunannya fikih itu dilakukan terlebih dahulu daripada usul fikih. Jadi fikih itu tersusun lebih dulu dibanding usul fikih. Sebenarnya penyusunan fikih itu sudah dimulai langsung setelah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada, ya sudah ada pemikiran usul fikih, tapi memang belum dirumuskan secara sistematis dan secara formal. Nih ya, contoh nih ya. Contoh Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Mas'ud, ini para sahabat Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib dalam mengungkapkan pendapat mereka tentang hukum Islam ya, telah menggunakan logika atau aturan dalam merumuskan hukum meskipun memang belum secara resmi atau secara formal dalam pendapat yang diberikannya ya. Oke. Ini contoh real nih ya, contoh realnya. Contoh realnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Ketika Ali bin Abi Thalib ya, seorang sahabat Nabi juga seorang khulafaur rasyidin yang keempat, ketika menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamr.
Maka Ali berkata, jika ia minum khamr akan mabuk, dan kalau ia mabuk maka ia akan menuduh orang berbuat zina, maka kepadanya dijatuhkan hukuman tuduhan berbuat zina atau qadzaf, yaitu dicambuk 80 kali. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini dipahami bahwa beliau telah menggunakan kaidah yang dikenal dengan istilah saddul dzari'ah. Nah, ya. Ini kalau nanti bicara tentang saddul dzari'ah nanti kita akan bahas pada materi atau kade berikutnya tentang saddul dzari'ah nih ya. Jadi di sini pendapatnya Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang yang pemabok ya, yang pemabuk orang yang minum khamr ini hukumannya disamakan dengan orang yang nuduh berzina atau qadzaf, yaitu dicambuk 80 kali. Ini pendapat ya, ini pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kalian naudzubillah ya, kalau ada orang mabuk dalam Islam ini, kalau mengikuti pendapatnya Ali bin Abi Thalib maka dia harus dicambuk ya sebanyak 80 kali ya. Meskipun memang juga ada pendapat di fikih lain dicambuk 40 kali. Tapi kalau pendapatnya Ali bin Abi Thalib adalah dicambuk 80 kali. Karena sekalian, kemudian pada masa tabi'in ya. Jadi kalau bilang tabi'in ini adalah para umat Islam ya, umat Islam yang hidup setelah sahabat, namanya adalah tabi'in. Jadi mereka tidak bertemu dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka bertemu dengan para sahabat Nabi. Jadi tabi'in adalah generasi ya, generasi kaum muslimin yang datang setelah generasi sahabat, namanya adalah tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini kegiatan istimbat ini ya, penggalian ya, istimbat penggalian ya. Kegiatan istimbat atau penggalian hukum Islam semakin meluas karena bersama dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Artinya sudah muncul banyak masalah-masalah hukum Islam yang baru. Di masa ini tampil sejumlah tokoh dari tabi'in yang banyak memberikan fatwa atau mengungkapkan fatwa seperti Sa'ad ibnul Musayyib dan beberapa orang lain di Madinah dan Ibrahim an-Nakhai di Irak. Mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran, kemudian hadis dan fatwa para sahabat Nabi. Ya, ini generasi tabi'in ya. Sa'id ibnu Musayyab atau Musayyib, kemudian juga Ibrahim an-Nakhai di Irak ya. Kalau Sa'id ini di Madinah Al-Munawwarah. Ini generasi tabi'in yang terkenal juga dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Nah, kemudian sekalian, di antara mereka ada yang menggunakan pendekatan maslahah mursalah dan ada yang menggunakan qiyas jika mereka tidak menemukan jawaban atas persoalan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi nanti kalau bicara tentang masalah mursalah, kemudian qiyas, nanti kita akan bahas pada kade berikutnya tentang sumber hukum Islam ya. Kemudian Ibrahim an-Nakhai dan ulama Irak dalam praktek istimbat hukum ya dalam pengadilan hukum mengarah kepada penggunaan pendekatan ilat. Apa sih ilat? Ilat itu adalah sifat dan alasan hukum yang muncul ya. Jadi kalau ditanya ilat itu adalah sifat ya, sifat dan alasan hukum yang muncul dalam memahami nas dan menerapkannya terhadap persoalan atau kasus yang baru muncul ya, atau kasus baru yang muncul. Secara praktis, pada masa sahabat dan tabi'in, kegiatan istimbat hukum dengan menggunakan pendekatan usuliyah yang telah ada. Hanya saja memang belum dirumuskan sebagai teori. Setelah era tabi'in, ya setelah era tabi'in adalah era tabi'in ya. Jadi setelah era tabi'in atau masa tabi'in ya seperti Imam Syafi'i, itu adalah era tabi'in ya. Kemudian Abu Hanifah ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal gitu. Maka
di sini mulai muncul era kebangkitan ulama dengan pola-pola tersendiri dalam istimbat atau dalam penggalian hukum Islam. Gitu. Jadi di masa tabi'in. Perbedaan-perbedaan pola istimbat ini yang kemudian melahirkan mazhab usul fikih yang beragam dalam pemikiran hukum Islam. Era ini terjadi ketika memasuki awal abad kedua Hijriah. Ya, awal abad kedua Hijriah. Pada era ini muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu usul fikih. Dan masing-masing ulama tersebut memiliki metode atau manhaj tersendiri yang berbeda dengan lainnya dalam istimbat atau dalam pengalian hukum. Contoh nih, Imam Abu Hanifah ya sebagai pendiri mazhab Hanafi ya, meletakkan dasar-dasar istimbat hukumnya dengan urutan dalil yaitu Alkitab atau Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan fatwa para sahabat dengan mengambil apa yang telah disepakati oleh sahabat dan memilih pendapat di antara mereka jika terjadi ikhtilaf atau ada perbedaan atau perselisihan pendapat. Jadi diambil fatwa sahabat yang lebih kuat gitu ya. Jadi urutannya Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian fatwa para sahabat Nabi. Ini Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi. Nah, Abu Hanifah juga menggunakan qiyas ya, dan istihsan. Ya, qiyas dan istihsan sebagai sarana dalam istimbat hukum ya. Apa itu qiyas? Nanti masalah qiyas, istihsan kita akan bahas pada KD berikutnya. Menurut Sofi Hasan Abu Talib, sistem istimbat ya, apa istimbat penggalian hukum ya. Sistem istimbat atau penggalian hukum yang dibangun oleh Abu Hanifah ini, kemudian sistem ini menjadi pokok-pokok pegangan mazhab Hanafi atau usulul mazhab ya. Yaitu Alkitab atau Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas atau Qiyas, Al-Istihsan, dan Al-Urf ya. Ini masalah Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, sampai nanti kita bahas pada KD berikutnya. Lebih detail nanti ya. Nah kemudian sekalian, setelah Imam Hanafi muncul Imam Malik. Di mana Imam Malik ini menempuh pendekatan atau majhad usuliyahnya secara tegas menggunakan amal ahli Madinah atau tradisi praktek kehidupan penduduk Madinah. Beliau dalam sistem istimbat yang dibangun dan menjadi usulul mazhab Maliki yaitu Alkitab, kemudian As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, kemudian amal ahli Madinah, Al-Maslah Mursalah, kemudian Al-Istihsan, Al-Saddu Dzari'ah, Al-Urf, dan Al-Istishab. Ini adalah majhad atau madhab dari Imam Malik yang lebih menonjol ya, di mana menggunakan pendekatan madhabnya dalam usul fikihnya adalah menggunakan amal ahli Madinah atau amalan tradisi praktek kehidupan penduduk dari Madinah Al-Munawwarah ya. Oke nah sekalian, jadi nanti untuk Imam Syafi'i dan seterusnya kita akan lanjut pada rekaman selanjutnya ya. Jadi ini sampai di Imam Malik, di mana Imam Malik ini lebih banyak pendekatan manhaj atau pendekatan usul fikihnya itu lebih banyak menggunakan amal ahli Madinah atau tradisi atau praktek amal ibadah dan amalia kehidupan penduduk kota Madinah Al-Munawwarah gitu ya. Di samping juga tadi ya tidak menafikan yang lain ya, menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas ya, dan seterusnya. Oke sekalian, sementara di sini rekaman untuk yang pertama ini nanti kita akan sambung Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pada rekaman berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.